mencampakkan asa. Terengah aku menahan rasa. Tersengal aku memeluk raga. Melampaui batas kekuatanku. Melampaui batas rasaku. Melampaui batas keheningan. Melebur aku dalam takaran ranjau. Membaur aku dalam kehancuran raga, rasa, dan jiwa. Terhempas rasaku kemudian. Aku menyulam ragaku. Aku merendah asaku. Sia-sia. Dalam keheningan malam dini hari, semoga tidurmu dalam lelap di pelukan mimpi yang indah, di bawah perlindungan Sang Maha Pencipta, dibuai mimpi dalam keindahan. Sahabat aku hadir kembali di edisi tengah malam, membelai mimpimu, mengulik rasa hatimu. Kemudian di sanalah kita akan mencari rentetan tebaran jawaban-jawaban atas pertanyaan. Edisi tengah malam. Kembali esok pagi, sahabat semuanya dimanapun kamu berada. Semoga masih dipertemukan dan diberikan kesempatan melihat indahnya matahari karya Sang Pencipta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Kembali bersama. Di sini kita berjumpa di edisi tengah malam. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Kita ambil sebuah tema di mana banyak menjadi pertanyaan di hati sahabat kita semua. Ya, mari kita ulik bersama. Oke. Di sini ada 4 file, masing-masing ada 00, 00, 0202, 0220 dan 2020. Kalian bisa pilih file yang mana yang klik di hati dan menarik perhatian kamu ya, sahabat aku semua. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Ya, ini hanya sebagai sekilas info untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Barangkali sahabat mempunyai pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tentang hubungan kalian. Ya, apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Gunakan intuisi hati dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Dan jangan lupa selalu berdoa, memohon kehadirannya, memohon jawabannya yang terbaik untuk hubungan kalian, sahabat aku. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya. Untuk file yang pertama, di sini ada 0000, 2 digit angka kembar ya. Kita akan mulai. Terlebih dahulu kita akan maknai ya. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Ya. Mungkin hanya janji-janji gitu ya kan. Kita akan lihat di sini ya. 0000 ya. Apabila kamu tak sengaja melihat angka tersebut, dapat dibilang harapan kamu akan terpenuhi dalam waktu cukup singkat.
Tentu ini bukan harapan terkait diri sendiri ya, tetapi untuk umum. Jadi keinginan atau harapan yang terkait bukan untuk diri kamu sendiri, tetapi juga atau tidak merugikan orang lain. Jadi ini untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, di sini angka ini memberikan atau memberitahu atau semacam melihat angka ini, kamu tuh dibilang harapan kamu akan terpenuhi dalam waktu cukup singkat ya, tentunya bukan untuk diri sendiri gitu aja maksudnya. Jadi untuk keperluan orang banyak ya, akan terkait dengan hubungan orang lain, bukan untuk harapan diri sendiri. Maka angka ini memberi peringatan seperti itu, kalau keinginan kamu akan segera terpenuhi gitu. Misalkan misalkan kamu berkeinginan ingin membangun panti asuhan atau membangun panti lainnya gitu, yang bersifat untuk keinginan umum gitu, untuk membantu atau sosial itu, insya Allah kalau kamu sering melihat angka ini ya, atau tidak sengaja ya, maka akan terpenuhi keinginan itu ya. Oke. Sekarang kita akan tebar kartunya. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupmu? Teman hidupmu, edisi tengah malam. Ada Ace of Wands, itu awal dari tindakan si dia ya, tapi ini bisa vice versa. Kalau ini general reading, awal tindakan, dia sudah merasa lelah dalam hubungan ini ya, dan dia sekarang udah menemukan dirinya sendiri sebagai pencarian jati diri sudah dia dapatkan ya. Dan ada mulai berpikir untuk berbagi kasih dengan kamu, yaitu dengan memilihmu sebagai teman hidup kamu, karena dia sudah merasa lelah dengan cuma menjalin hubungan tanpa tujuan gitu. Dia udah mulai berpikir ke situ, dan dia ingin berbagi kasih bersama kamu ya, bukan berbagi kasih cinta, bukan di sini, bukan digambarkan sebagai gambaran cinta, tapi pentakal, berbagi kasih, atau bisa diartikan juga derma. Apakah benar dia apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Insya Allah iya, seperti itu ya. Kamu tinggal memupuk, tinggal menegaskan dirimu sendiri, kamu mau nggak sama dia, seperti itu ya. Ada juga kan yang suka ketakutan, ditantang ayo kita hidup bareng, malah bukannya alhamdulillah atau apa, tapi malah kayak bergidik gitu, kayak takut gitu. Oke, file 1. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Iya, dia sudah kelelahan. Dia sudah melakukan tindakan banyak, tetapi sehingga merasa kelelahan dalam menjalin hubungan. Dan dia sudah menemukan dirinya sendiri, bahwa dia sudah memutuskan berpikir untuk berbagi kasih dalam hal di sini kebahagiaan ya, bersama kamu, memilih kamu sebagai teman hidupnya. Oke, jadi buat kamu yang menanyakan tentang si doi, atau ini bisa vice versa ya, inilah jawabannya. Tapi tetap ya, pesan Gondes tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Jangan bersandar atas prediksi-prediksian. Jadi jadikan hanya sebagai gambaran saja, sebagai motivasi, sebagai antisipasi, dan sebagai pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup kamu sehari-hari. Tetap pedoman kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita. Ya, oke. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum komen silakan komen yang banyak-banyaknya, dan like. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk melihat atau mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru ya. Oke. God bless you, Allah memberkatimu, amin, bye. Masih bersama Gondes Mendes tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Apakah dia serius
memilihmu sebagai teman hidupnya. Ya, di sini ada 20 0202. Mari kita maknai terlebih dahulu. 0202 ya. Di sini dimaknai ya, akan ada undangan untuk hiburan seperti makan-makan di restoran atau bahkan kencan di kafe. Simple, artinya sangat simple. Ya, oke. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Kita lihatin ya. Di sini ada Five of Swords atau manipulasi. Ada di hubungan ini adalah manipulasi. Di sini juga ada King of Swords, suatu beban tanggung jawab, karena dia mempunyai beban tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Terhadap kebahagiaan keluarganya, ya, terhadap keluarganya. Kalian berdiri dengan pasangan orang lain kah? Dan dia lagi berjuang, ya, untuk suatu tujuan. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Hubungan ini ada manipulasi, karena dia punya tanggung jawab terhadap istrinya, anak-anaknya. Dia lagi berjuang untuk finansial terutama, ya, untuk untuk finansial di sini, ya. Jadi apakah dia benar memilihmu sebagai teman hidupnya? Mungkin bisa. Mungkin kamu seseorang yang berlebih gitu, dan dia mendekatimu untuk memanipulasi karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia di sini lagi dalam saat berjuang untuk memenuhi tanggung jawab kepada keluarganya ini, akan dipertemukan oleh Allah bersama kamu, dan kebutuhan bisa terpenuhi dengan mendekati kamu, ya. Itulah tujuan dia. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman? Ya, bisa jadi kamu dinikahin sebagian nanti, kalau memang kalian bisa membantu dia untuk mencukupi atau membantu dia dalam hal tanggung jawab dia kepada keluarganya, mungkin karena dia memang hidupnya di bawah rata-rata, atau memang dia membutuhkan bantuan, dan bersama kamu dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena memang dia harus dituntut berjuang keras di sini, ya. Itu tujuannya. Paham kan? Dan menikahi kamu, mungkin memilih kamu sebagai teman hidupnya karena kamu nanti bisa mendukung untuk tanggung jawab dia, ya. Apa sih kata kasarannya? Numpang urip gitu loh, numpang hidup gitu. Dia bisa mendapatkan kamu, dia masih bisa tanggung jawab sama keluarganya. Nah, karena kamu selalu memberi apa yang dia minta, selalu membantu keluarga dia gitu loh. Di situ tujuannya. Jadi gimana, Des? Ada yang sebagian memang ya memilihmu sebagai teman hidup karena ada something di balik itu, tetapi ada juga yang cuma sekedar memanfaatkan kamu dan suatu saat akan meninggalkan kamu, karena di sini kan digambarkan dia sangat mencintai keluarganya, Nine of Cup, dan itu tujuan hidupnya, yaitu berjuang untuk keluarganya, dipertemukan dengan kamu. Di sini ada manipulasi seperti itu yang gue lihat, ya. Jadi ada dua versi, antara dia memang memilihmu karena sesuatu tujuan untuk numpang hidup, barangkali kamu bisa membantu atau mengurangi beban dia untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena kamu mungkin seseorang yang berlebih. Dan yang kedua adalah memang dia mendekati kamu atau ingin memilih kamu sebagai untuk dimanfaatkan, tetapi dia tetap mencintai keluarganya, karena dia di sini bisa mendapatkan segala sesuatu, tetapi dia tetap mencintai keluarganya di sini. Itulah tujuannya, ya. Paham ya? Oke, file 2 ya. Semoga bisa menjadi antisipasi. Kalau kalian di ranah ini, pikirkan ulang bagaimana sebaiknya. Jangan cinta di atas segalanya. Jangan cinta di atas segalanya. Cinta tetap cinta. Tapi kalau udah ada manipulasi, itu hal yang berbeda. Kecuali ini ada di tengah-tengah begini, itu artinya sudah beda. Kalian berdua saling memanfaatkan, saling membutuhkan. Kalau di sini tidak, dia membutuhkan kamu,
alih-alih pengen memilih kamu sebagai teman hanya untuk sesuatu, untuk something, karena dia sejatinya sangat mencintai keluarganya gitu. Oke ya. Oke, file 2. Kalau belum subscribe silahkan subscribe ya sayang ya. Karena subscribe kalian adalah motivasi buat Kandes. Yang pengen komen harus komen. Dipaksa ya Des, dan harus like. Dipaksa ya Des, enggak juga sih. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Tetap berdoa dan berdoa semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan selalu didekatkan dari hal-hal yang terbaik ya. Dipikir ulang kalau kamu ada di ranah ini. Oke ya. Terima kasih. God bless you. File 2. Halo, masih di edisi tengah malam bersama Kandes Minister tentang hati dan jiwa. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Kita lihat ya. Di sini ada 02, 2 digit angka kembali kita maknai. Kombinasi ini sebagai pengingat ya, bahwa kamu harus mempertimbangkan kembali sikap kamu terhadap orang-orang terdekatmu, berkompromi dan menjadi lebih lembut dalam kritik dan penilaian kamu ya. Oke. Harus mempertimbangkan kembali. Kalau kemarin kamu kalau bicara serudak-seruduk ya agak lebih arif, lebih sopan gitu. Kalau kemarin kalian gak menerima masukan dari orang, misalkan dikasih tahu kamu gak mau tahu, ya sekarang coba dipertimbangkan kembali benar atau tidak gitu ya. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Kita tebak kartunya. Di sini ada X of Swords, diartikan ada yang sakit, oke. Ada belenggu, oke, membuat dia tidak bisa leluasa ya untuk menemuimu atau untuk komunikasi dengan kamu. Atau untuk kelancaran hubungan ini itu ada belenggu gitu, ada sesuatu yang membuat kalian jarang komunikasi, jarang ketemu, atau dia kesulitan untuk menghubungi kamu karena adanya belenggu ya. Di sini ada emperor, dia seorang emperor, seorang maskulin atau seorang pemimpin ya, atau seorang pemimpin rumah tangga, dia seorang suami orang. Tetapi fase baru akan terulang nanti di sini. Kalian sudah merasa sangat mungkin jauh ya, rasanya mungkin jauh. Tapi kalian pernah berjanji waktu itu, apakah benar dia berjanji akan memilihmu sebagai teman hidupnya? Tapi di sini dia sekarang ada belenggu lingkungan ya, karena dia ternyata seorang kepala keluarga di sini. Tetapi nanti akan ada fase baru, kamu akan dipertemukan kembali dengan dia. Ini buat yang sudah putus ataupun jeda ya, karena di sini ada judgment, ada justice terbalik, artinya tidak ada keputusan, tidak ada keadilan akhir. Kalian masih ada hubungan, cuman kalian tidak bisa saling terhubung karena apa? Karena suatu lingkungan atau batasan. Mungkin dia memang sudah menikah dan sudah punya istri ya, dia sebagai kepala keluarga, maka dia untuk menjalin hubungan dengan kamu secara intens itu tidak bisa, apalagi akhir-akhir ini mungkin anaknya sakit, mungkin ya di situ ya, atau mungkin karena dia anaknya tahu kalian ada hubungan atau keluarganya, dan dia tidak bisa meninggalkan keluarganya yang sangat bahagia ini. Ya, di sini ada belenggu lingkungan yang pasti dari keluarga dia, dari rumah tangga dia. Tetapi akan ada fase baru, kalian akan dipertemukan kembali oleh alam dan tidak ada kata putus di antara kalian berdua itu. Jadi bisa nyambung kembali ya di situ. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Tidak. Dulu dia pernah berjanji akan menikahi kamu. Tidak. Kalaupun dia sudah menikah dan dia berhubungan dengan kamu, dan dia pernah berjanji akan menikahi kamu, belum, dia masih ada di dalam belenggu. Dia ada di dalam belenggu hidup dia, yaitu keluarga yang bahagia. Dia tidak bisa meninggalkannya, tetapi suatu waktu kalian akan dipertemukan kembali seperti itu ya. Oke.
Ada pertanyaan boleh nanti chat Kundes ya. Ini general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung vibrasi energi kalian. Ya, oke. File 3, tetap berdoa. Kalau kamu memang mengharapkan orang ini untuk kembali karena sesuatu atau karena something, mungkin kamu maaf ya, kamu sudah mempunyai baby dari dia, atau kamu sudah berlaku jauh dengan dia dan kamu masih berharap banget sama dia. Karena dia ternyata suami orang, atau karena dia ternyata meninggalkan kamu, menikah duluan padahal karena ada belenggu ya. Kalau kalian nggak dinikahi sama dia bukan karena dia nggak pengen nikah, tapi karena ada batasan keluarga, yaitu orang tuanya mungkin nggak setuju, atau jarak kalian yang jauh, atau ada sesuatu yang membuat kalian tidak bersatu. Tetapi ada juga yang sudah menikah dan dia di sini ada belenggu keluarga dia, yaitu ada yang anaknya sakit, atau memang dia tidak bisa meninggalkan keluarganya yang bahagia itu di situ. Tapi kemarin dia menjalin hubungan dengan kamu ya. Berdoa, semoga diberikan yang terbaik, jalan keluar buat kamu yang menunggu kehadiran dia. Di sini ada fase baru, kalian akan dipertemukan kembali, akan disambungkan kembali, karena di sini tidak ada kata putus juga, tidak ada kata penyelesaian ya. Oke. File 3 semoga bermanfaat. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil saran yang positif, yang negatif abaikan saja. Oke ya. Oke. Jangan overthinking. Ingat, sangat memperburuk keadaan ya. Oke, God bless you. Yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like-nya, dan tekan tombol notifikasinya. Yang personal reading silahkan. Bye. God bless you. File 3. Halo, masih bersama Kundes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Oke, kita maknai dulu. Ada 2 digit angka kembar ya, ada 2020. Ada kemungkinan pertengkaran dengan kerabat dekat, ada kemungkinan, lebih bisa tidak bisa. Kalau untuk percintaan ini diartikan sebagai dia sangat merindukan, sangat memikirkan kamu ya. Kita tebar ya kartunya ya. Oke, kita mulai. Apa benar dia memilihmu sebagai teman hidupnya? Di sini ada 7 of Swords ya, orang masa lalu, tapi terbalik, dia sudah bisa melupakan orang masa lalu, dan di sini kembali dia mempertimbangkan tentang maju ke depan, tentang hidupnya ke depan. Itu udah dia memikirkan untuk mempertimbangkan tentang hubungan cinta bersama kamu, di mana dia sudah menawarkan cinta dengan kamu, dan ada magician, kekuatan alam ya. Dia sudah tidak mau lagi mengenang masa lalu. Dia sangat ada di pikiran dia, dan sekarang berpikir dan mempertimbangkan hubungan kalian, yaitu untuk memberikan suatu tawaran cinta kepada kamu, memilihmu sebagai teman hidupnya ya. Di sini ada magician, kekuatan akan terjadi, dan kalian memang benar-benar nanti akan bersatu, insya Allah. Karena di sini ada kekuatan alam, ada cinta, ada malaikat ya, ada pemikiran yang matang, ada tindakan, dan ada pentakel atau koin atau finansial ya. Apakah benar dia memilihmu sebagai teman hidup? Ya, menurut Kundes seperti itu. Dia sudah mempertimbangkan banyak-banyak, dia sudah memikirkan banyak-banyak, bahkan dia sudah berdoa, dan dia berhasil melupakan orang masa lalu, kemudian datang menawarkan cinta ke kamu. Ada kekuatan alam di sini mendukung hubungan kalian ya. Jadi apakah benar dia akan memilihmu sebagai teman? Insya Allah iya, benar. Oke ya, tetap berdoa saja, semoga disemogakan. Hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terbaik akan diberikan kepada kita, karena Allah maha baik. Maka jadilah jadi orang yang baik, apalagi orang yang lebih baik. Karena apa? Allah sangat menyukai banget, dan kita selalu berdoa kepadanya. Awali setiap doa dengan memohon ampunan ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, karena Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang memohon
apapun. Allah akan memberikan orang yang mau minta, ya. Maka Allah pernah dalam sabda itu ada dibilang, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Itu dalam firman seperti itu. Maka setiap kita melakukan apapun, kita juga harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk keyakinan kita kaum muslim. Untuk yang non muslim sama saja, ya kan. Kita ada doa tersendiri untuk melangkah ke depan, ya ada, ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 edisi tengah malam sudah Kondes sampaikan, sudah Kondes tebar, dan maksud dan pesan daripada tebaran kartu di sini sudah Kondes sampaikan. Inilah versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, dan pembelajaran, ya. Yang baik kita tingkatkan menjadi lebih baik, yang kurang baik kita perbaiki. Bukan dibuang tapi diperbaiki. Oke. Semoga bermanfaat, ya. Tetap optimis, maju ke depan. Pasrah boleh, tapi jangan pernah menyerah. Pantang mundur sebelum kalah. Raihlah tujuan, bekerja keraslah untuk mencapai suatu tujuan, dalam tanda kutip tujuan yang positif. Bersama Allah kita bisa, bersama Tuhan kita bisa, karena hanya kepada bimbingannya lah, dan hanya kepada Allah lah kita bermohon, ya, bukan kepada manusia. Manusianya perantara saja, ya. Ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah mutlak milik Allah, sama sempurna, sama tahu, ya. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.